Halo guys, balik lagi dengan saya Deska Zidan Davala. Kali ini kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian flora dan fauna. Yang kedua, mendeskripsikan wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia, Asiatis, Peralihan, dan Australis. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Lalu, kita masuk ke dalam keragaman flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna, keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Pengertian flora dan fauna. Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah, dan fauna adalah seluruh jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Keanekaragaman flora dan fauna sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau ini termasuk ke dalam Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut adalah karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan bagian timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Fauna ini memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Fauna ini disebut fauna endemik. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau, dan rusa. Fauna Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan atau Australic Asiatic. Wilayah fauna Indonesia Tengah ini disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, seperti babi, rusa, anoa, ikan duyung, kaskus, monyet hitam, kuda, dan sapi. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australic tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru, seperti kanguru, beruang, anoa, babi rusa, walabi, landak irian,
kuskus pemanjat berkantung, atau oposum layang. Faktor-faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada faktor klimatik, iklim dan cuaca, termasuk suhu, curah hujan, kelembapan udara, sinar matahari, dan angin. Daerah dengan iklim stabil dan hangat seperti Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Yang kedua ada faktor edafik atau faktor tanah, yaitu meliputi jenis, tekstur, kandungan mineral, dan kesuburan tanah. Tanah yang subur mendukung pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Faktor fisiografis atau faktor kondisi fisik wilayah, yaitu terkait dengan ketinggian, kemiringan, dan bentuk lahan. Contohnya, flora dan fauna di pegunungan berbeda dengan di pesisir pantai. Faktor biotik atau faktor makhluk hidup, interaksi antar makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dapat mempercepat atau memperhambat persebaran melalui pertanian, pembangunan, dan konservasi.